Kita mengucap syukur buat hadirat Tuhan pada pagi hari ini di tengah-tengah kita. Dan kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-7 dari tahun 2020 ini. Gak kerasa saudara, sudah 7 bulan kita memasuki tahun ini. Dan kita sudah memasuki juga pada tema 3 bulan yang baru. Dan tema 3 bulan yang baru ini adalah A Man of Mission. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki hatinya misi, hatinya Tuhan. Dan dimulai dengan bulan Juli ini kita akan bersama-sama belajar mengenai calling atau panggilan hidup. Dan selama minggu-minggu ke depan kita akan terus belajar bagaimana hidup kita ini dipanggil oleh Tuhan dan bagaimana kita menghidupi panggilan tersebut dan apa yang Tuhan mau terhadap panggilan kita tersebut. Nah, oleh sebab itu saudara jangan pernah lewatkan ibadah-ibadah minggu yang berupa serial ini yang akan menolong kita semua untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah, minggu ini saya akan mulai dengan panggilan hidup atau calling. Nah, sebelum kita akan mulai, kita akan tundukkan kepala sebentar sekali lagi dan kita akan berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dan khususnya pada saat firman-Mu dibacakan dan disampaikan pagi ini, biar Engkau sendiri akan menolong kami untuk bisa memiliki pemahaman yang betul tentang firman Tuhan dan benar, sehingga kami akan bisa menginterpretasikannya dalam kehidupan kami dan melakukannya dalam kehidupan kami, bermanfaat buat hidup kami untuk terus dibangun yang pada akhirnya menjadi berkat buat orang banyak, memuliakan Tuhan. Diberkatilah pendengaran firman pada pagi hari ini, siapapun yang mendengar dimanapun kami ada, saat ini hadirat Tuhan ada di sana. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Panggilan hidup saudara, tema kita pada minggu ini. Nah, kalau mendengar kata panggilan, ada beberapa konotasi sebetulnya yang bisa kita ingat. Ya, contoh misalnya ada konotasi yang kurang baik ketika kita mendengar, kamu dipanggil tuh ke kantor polisi gitu. Oh, langsung konotasinya kan agak sedikit kurang baik gitu. Padahal mungkin belum tentu juga tidak baik kan saudara. Atau kamu dipanggil tuh ke ruang kepala sekolah kalau anak sekolah gitu saudara ya. Dan wah, ada kesalahan apa nih kira-kira begitu. Atau kamu dipanggil tuh ke kantor pajak. Wah, ada yang salah nih dengan laporan pajak misalnya. Atau oh dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu juga merupakan satu konotasi yang wah, dipanggil oleh Tuhan. Itu ada dua pengertian. Ya, dipanggil untuk melayani atau dipanggil selama-lamanya saudara. Jadi kata dipanggil atau panggilan itu sepertinya memiliki satu konotasi tertentu. Nah, tapi juga ada yang mungkin konotasinya baik. Ya. Misalnya contoh, kamu dipanggil kerja misalnya. Wah, orang yang menanti-nantikan pekerjaan terus dibilang katanya kamu dipanggil kerja. Wah, itu merupakan pengharapan yang luar biasa. Ada kesukaan tersendiri gitu. Nah, bagaimana ketika seseorang dipanggil tapi dia nggak meresponinya, nggak ada respon gitu. Dia nggak dengar atau dia nggak merespon dengan baik. Apa yang terjadi? Contoh, saya pernah melihat ada orang-orang yang pada saat ada door prize dia keluar, namanya dipanggil, saudara, tapi dia nggak ada. Dia akhirnya kehilangan door prize-nya. Atau dia lagi main-main, nggak dengar namanya dipanggil, akhirnya dia kehilangan. Nah, saudara, bayangkan kalau nama seseorang dipanggil, tetapi dia nggak mendengar atau dia nggak ada di tempat atau dia nggak meresponinya. Gimana saudara? Selalu ada konsekuensi ketika orang tidak mendengar panggilan atau tidak mengerti panggilan atau nggak tahu ada panggilan terhadap dirinya. Nah, demikian juga sebetulnya dengan panggilan Tuhan. Nah, penting sekali untuk kita mengerti dan meresponi panggilan Tuhan supaya kita tidak dilewati oleh janji-janji Tuhan. Karena Tuhan punya janji yang begitu luar biasa buat kehidupan kita. Namun kita harus mengerti panggilannya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara ada 2 jenis panggilan Tuhan. Yang pertama adalah panggilan secara umum atau panggilan umum. Ya, dan ini berlaku untuk semua orang, nggak terkecuali. Semua orang sama, panggilan Tuhan ini sama buat semua orang. Ya, yang pertama ini adalah synchronize dengan Tuhan atau synchronizing dengan Allah. Selaras dengan Tuhan. Tuhan memanggil kita secara umum itu untuk menjadi selaras dengan Dia, menjadi serupa dengan Dia, menjadi segambar dengan Yesus Kristus. Itu adalah panggilan yang pertama, itu panggilan umum buat semua orang. Kejadian 1 ayat 26 katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini udah jelas sekali, kita udah sering mendengar ini. Lalu Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30, dia katakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya itu juga akan dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Dia mau ujung dari kehidupan kita adalah kemuliaan. Kita dipermuliakan. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbobot gitu, kehidupan yang berkualitas, dimuliakan. Nah, namun pemilihan Tuhan dan panggilan Tuhan buat kita adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi semua orang dipanggil sebetulnya secara umum oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus, gambaran anaknya, synchronize dengan Dia. Nah, di dalam Efesus, Paulus juga katakan, Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sekali lagi, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu itu. Ini menarik, saudara. Mari kita lihat satu-satu. Tadi Paulus katakan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa maksudnya berpadanan dengan panggilan itu? Mari saya ingin berikan ilustrasi ini buat saudara. Dari waktu ke waktu HP saya ini menerima panggilan untuk disinkronize dengan sistem yang baru. Siapa yang panggil? Tentu aja handphone itu sendiri ya, dari sistemnya gitu. Nah, karena mungkin ada program baru, karena mungkin ada fitur-fitur baru, dan saya harus bertanggung jawab untuk mengupgrade-nya, mengsinkronize handphone saya ini dengan sistem yang baru tersebut. Ya, saya harus melakukannya, dan kalau tidak, maka sistem baru itu nggak akan masuk dalam sistem handphone saya, sehingga nanti kalau ada yang baru lagi, sistem yang baru, dan saya belum synchronize dengan yang baru yang lalu, maka yang handphone saya ini jadi akan ketinggalan zaman. Atau dengan kata lain mungkin handphone saya bisa dibilang jadi handphone yang jadul, walaupun handphone saya adalah handphone yang cukup bagus misalnya. Karena nggak disinkronize, karena nggak diselaraskan gitu. Nggak serupa dengan apa yang sistem dari pusatnya itu mau gitu. Nah, ilustrasi yang kedua misalnya kalau saudara biasa mengendarai kendaraan ya, mobil. Terus kan biasa kalau kita habis di tune up kan enak, bawa mobilnya enak banget ya. Namun kalau lama-kelamaan karena mungkin kena batu atau mungkin kena gajlukan, apa bahasa gajlukan, kena polisi tidur misalnya, kena lubang jalannya, terus jalan berbatu-batu misalnya. Lama-lama itu udah nggak synchronize lagi, itu udah nggak selaras lagi dengan ukurannya, bannya, setirnya. Dan akhirnya time to time kita juga harus menyelaraskan lagi yang namanya balancing atau spurring misalnya. Dan itu membuat mobil kita akan kembali kepada tujuan awalnya tuh enak gitu dibawanya. Jadi sama dengan kehidupan kita, saudara. Kehidupan kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi selaras dengan pencipta kita. Menjadi selaras dengan Tuhan Yesus. Dan dengan demikian, dengan kehidupan kita yang selalu harus disinkronis dengan firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan katakan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Termasuk hikmatnya selalu baru setiap pagi. Nah, saudara bayangkan kalau setiap pagi kita nggak pernah sinkronis dengan Tuhan, nggak pernah menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan, nggak pernah menyamakan langkah kita, pola berpikir kita, cara bicara kita dengan caranya Tuhan, artinya lama-kelamaan ini akan jadi sangat jauh dari apa yang Tuhan mau, karena rahmatnya selalu baru setiap pagi, firman-Nya selalu baru setiap pagi, hikmatnya selalu baru setiap pagi. Jadi kita harus selalu mengsinkronis kehidupan kita dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa Tuhan memanggil kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi mari saudara, kita akan selaraskan hidup kita setiap hari dengan Tuhan. Nah, kalau kita kan biasa mengupdate diri kita ya, menyelaraskan diri kita dengan apa yang terjadi dengan dunia ini, dalam dunia ini. Ya misalnya kita update dengan berita. Ya kan, setiap pagi nomor satu yang kita buka kan handphone. Ada berita apa nih? WA apa yang masuk? IG siapa yang masuk duluan gitu. Info apa yang akan saya dapatkan. Oh, kita selalu mengupdate diri kita, menyelaraskan diri kita dengan apa yang sedang terjadi dalam dunia ini setiap hari. Ya, ada yang ngecek harga saham, ada yang ngecek berapa nilai dolar hari ini misalnya. Ya kan?
Bahkan kalau ibu-ibu ngecek berapa harga cabai hari ini misalnya. Jadi kita selalu menyelaraskan dengan apa yang terjadi di sekitar kita setiap hari dalam dunia ini. Supaya kita nggak ketinggalan zaman. Supaya kita nggak ketinggalan berita misalnya. Nah sekarang bagaimana pertanyaannya dengan kehidupan rohani saudara? Kehidupan rohani kita. Apakah kita menyelaraskan setiap hari kehidupan rohani kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan kita, dengan Yesus Kristus, dengan firman hidup itu? Itu menjadi pertanyaan yang penting sekarang buat kita. Apakah kita selalu menyelaraskan dengan Dia setiap hari sehingga pikiran kita selaras dengan pikirannya? Tujuan-tujuan hidup kita selaras dengan tujuan-tujuannya Allah. Kehendaknya Allah selaras dengan kehendak kita gitu. Apakah kita selalu menyelaraskan hidup kita setiap hari? Karena itu panggilan kita secara umum dari Tuhan. Dia mau kita menjadi serupa dengan Dia. Nah sekarang kalau kita tahu semua yang baik, berita yang baik dalam dunia ini, kita bisa mendapatkan dunia ini. Yesus katakan saudara, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dia tahu semuanya apa yang terjadi dalam dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi nyawa kita penting, hidup kita penting, roh kita penting, di dalam kita ini penting saudara. Makanya kita harus selalu menyelaraskan hidup kita dengan Sang Pencipta. Menyamakan langkah-langkah kita, menyamakan sekali lagi pola pikir kita, cara hidup kita sesuai dengan cara hidupnya Allah di sorga. Sehingga apa yang terjadi di sorga terjadi di bumi, di dalam kehidupan kita. Nah sekali lagi Paulus katakan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena Dia kudus katanya, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus kata Tuhan. Jadi kita perlu menyelaraskan hidup kita saudara. Dan kita dipanggil bukan untuk menjadi orang-orang yang melakukan kecemaran dalam dunia ini, melakukan mungkin percabulan dalam dunia ini, melakukan hal-hal yang sangat duniawi dan secara lahiriah saja dalam dunia ini yang membuat kita jauh dari Tuhan, tidak selaras lagi dengan Tuhan. Nah Dia mau kita hidup di dalam keselarasan dengan Dia. Itu adalah yang pertama saudara. Lalu yang kedua tadi Paulus katakan juga pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu. Pengharapan dalam keserupaan dengan Kristus. Ada pengharapan di dalam keserupaan kita dengan Kristus. Jadi menjadi serupa dengan Kristus itu satu hal. Tapi ada pengharapan di dalam being atau menjadi serupa dengan Kristus. Ada beberapa yang saya catat buat saudara. Saya berharap saudara catat ini baik-baik. Ayat-ayat ini nanti saudara bisa baca. Kebangkitan dari antara orang mati. Itu pengharapan buat kita yang selalu menyelaraskan diri dengan Yesus. Ada pengharapan bahwa ada kebangkitan buat kita. Kisah Rasul 24 ayat ke-15. Lalu yang kedua, pengharapan apa? Menerima kemuliaan Allah. Kita menerima kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Saudara catat ayat-ayat ini baik-baik. Seperti ada tertulis juga di dalam layar saudara. Hidup kekal. Itu adalah pengharapan buat kita. Pengharapan akan hidup yang kekal. Titus pasal yang pertama ayatnya yang kedua. Dan semua itu adalah pengharapan buat nanti. Setelah kehidupan ini. Jadi kalau kita hidup, selama kita hidup di dalam dunia ini. Kita terus menyelaraskan hidup kita. Lalu kita terus mau disempurnakan di dalam Kristus ya, disinkronize di dalam Kristus, maka pengharapan nanti setelah kita hidup sekarang ini, pengharapan nantinya adalah itu tadi ada kebangkitan, menerima kemuliaan dan kita punya hidup yang kekal. Namun ada harapan yang sekarang selama kita hidup dalam dunia ini pun ada saudara, nggak cuma buat nanti tapi buat sekarang pun ada. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara bayangkan, dalam dunia ini kita diubah menjadi semakin mulia. Bukan nanti kita terima kemuliaan nanti, atau mungkin nanti kita menerima kebangkitan, atau nanti kita menerima hidup yang kekal. Enggak, sekarang hidup kita diubahkan. Kalau setiap hari kita mau sinkronize hidup kita, menyelaraskan hidup kita dengan Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, manusia yang berubah. Kita jadi manusia yang berubah. Contoh misalnya, saya menjadi suami yang lebih mulia. Saya yakin istri-istri mau suami-suami menjadi lebih mulia kan. Bagaimana dengan karyawan yang lebih mulia. Menjadi pelayan Tuhan yang lebih mulia. Menjadi pribadi yang lebih mulia. Nah ini semua adalah panggilan yang pertama saudara. Panggilan umum, secara umum dari Tuhan. Supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. Synchronize dengan Yesus Kristus. Yaitu panggilan buat semua orang.
Panggilan umum. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara mau meresponi panggilan ini? Apakah saudara mau mendengar panggilan ini? Apa saudara mau mendengar, mengerti, dan pada akhirnya katakan, yes Tuhan, aku mau. Yang pertama, kita harus selalu sinkronize diri kita dengan Tuhan melalui apa? Firman-Nya. Setiap hari, WPDA kita itu sangat menentukan. Karena itu adalah waktu-waktu di mana kita synchronizing, di mana kita menyelaraskan hidup kita dengan Yesus Kristus. Itu adalah panggilan yang pertama, saudara, yang saya mau sampaikan buat saudara. Nah, yang kedua ada panggilan secara khusus. Masing-masing orang berbeda dengan panggilan khusus ini. Karena nggak semua orang jadi pendeta. Nggak semua orang jadi pebisnis. Nggak semua orang jadi guru. Nggak semua orang jadi sales misalnya. Nggak semua orang. Karena panggilannya secara masing-masing orang secara khusus. Tuhan panggil orang secara spesifik dan secara khusus. Nah, ini yang disebut dengan panggilan secara khusus, yaitu bekerja dengan tujuan yang jelas. Setiap kita harus bekerja karena itu panggilan Tuhan buat kita. Namun pekerjaannya apa? Tergantung, beda-beda profesinya. Ya, ada orang yang mempunyai profesi misalnya menjadi nelayan, orang punya profesi menjadi petani, orang punya profesi menjadi industrial misalnya, orang yang bekerja di dalam industri-industri khusus. Nah, itu pasti berbeda-beda, saudara. Tapi itu adalah panggilan khusus buat setiap orang. Semua harus bekerja, pekerjaannya apa? Bisa berbeda-beda. Nah, saya mau kasih ilustrasi ini buat saudara. Saya melihat ada patung lilinnya Pak Jokowi di Madame Tussauds di Singapura. Lalu saya ambil fotonya. Foto ini ada, saudara tayangin di layar saudara. Jadi mirip banget saudara, Pak Jokowi asli dengan Pak Jokowi patung lilinnya. Kenapa saya perlihatkan ini buat saudara? Karena begini. Hanya karena si patung lilin ini betul-betul mirip dengan Pak Jokowi, tapi patung lilin ini nggak punya fungsi apapun sebelum dia kerja seperti Pak Jokowi. Sudah ngerti maksud saya? Hanya karena seseorang udah menjadi mirip katanya dengan Tuhan, karena synchronizing terus dengan Tuhan. Tapi ada panggilan kedua yang perlu kita ngerti. Kita dipanggil untuk berkreasi, kita dipanggil untuk berkarya, kita dipanggil untuk bekerja. Nah sekali lagi kerjaannya apa? Itu bisa berbeda-beda karena ini panggilan khusus buat setiap orang. Tapi setiap orang harus bekerja, harus berkarya, harus menghasilkan sesuatu dalam kehidupannya. Dan itu adalah panggilan spesifiknya Tuhan, panggilan khusus Tuhan buat kita. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi seperti patung lilin yang menyerupai Kristus, tapi kita harus menjadi manusia yang menyerupai Kristus yang juga berkarya seperti Kristus. Itu panggilan kita, saudara. Nah makanya kalau kembali lagi Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Setelah manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Bukannya untuk leha-leha. Bukannya untuk ongkang-ongkang kaki katanya. Tetapi untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia diciptakan bukan cuma sekedar untuk terima berkat Tuhan. Justru manusia diciptakan untuk mengusahakan memelihara taman itu, saudara. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi kamu dipanggil keluar oleh Tuhan dari kehidupan lamamu pada kehidupan yang menjadi serupa dengan Kristus, yaitu supaya kamu melakukan sesuatu. Apa itu? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ayat selanjutnya, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, Paulus katakan dengan sangat jelas sekali, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk. Jadi kalau saudara dan saya diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, bukannya tanpa tujuan. Kita menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan Yesus Kristus, bukannya tanpa tujuan. Tetapi dengan tujuan apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah saudara, sekarang apa alasan kita buat bekerja? Kita udah jelas kenapa harus bekerja, karena Tuhan sendiri bekerja. Nah cuman sekarang apa sih alasan kita untuk bekerja? Saya ingin meluruskan saudara, persepsi dunia ini tentang bekerja. Ada orang yang bilang bahwa bekerja itu katanya adalah kutuk. Itu persepsi yang salah. Betul kalau saudara bekerja tanpa tujuan itu jadi kutuk buat saudara. Karena nggak pernah habis gitu.
Tapi kalau saudara bekerja dengan tujuan, justru itu berkat dari Tuhan. Betul saudara. Coba, untuk apa orang bekerja? Jawabannya satu, apa yang dicari orang? Uang, itu lagu sekolah minggu. Jadi orang kerja untuk cari uang. Untuk membiayai seluruh kehidupannya. Seluruh bahkan keinginan hidupnya. Dia mau ini, mau ini, mau ini. Dia harus kerja dapetin uang. Ya dia lakukan apapun, bahkan yang tidak halal pun dia lakukan. Hanya untuk mencukupkan kebutuhan atau keinginannya. Tapi Tuhan mau supaya kita bekerja dengan alasan yang tepat. Bukan berarti salah untuk mencari uang, saudara. Itu nggak salah, namun kurang tepat. Kalau kita hanya bekerja untuk cari nafkah, apa bedanya dengan makhluk lain? Ayam juga kerja kan? Saya pernah khotbahkan ini beberapa tahun yang lalu. Ayam juga kerja, saudara. Ayam bertelur, beranak cucu. Tapi tujuannya apa gitu? Kalau hanya untuk cari makan, karena burung di udara Tuhan pelihara, bunga di bakung dia hiasi. Ya kan? Semua makhluk hidup ini dipelihara oleh Tuhan. Tapi kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah punya tujuan yang lebih mulia, punya panggilan yang lebih mulia, yaitu kita bekerja untuk suatu maksud tertentu. Nah, panggilan Allah secara spesifik buat kita adalah bekerja dengan tujuan yang lebih mulia, yang lebih besar, yang pada akhirnya bermanfaat bukan cuma sekedar untuk diri sendiri, tapi bermanfaat buat orang banyak, bermanfaat buat dunia ini, dan pada akhirnya bermanfaat untuk kerajaan sorga. Waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, mereka ditempatkan untuk mengusahakan dan merawat taman yang Tuhan sudah ciptakan itu dengan sangat indah. Betul gak? Taman Eden adalah taman yang diciptakan Tuhan luar biasa indah. Makanya selalu pemikiran kita kan mengenai Taman Eden itu taman yang luar biasa indah. Surga gitu seolah-olah. Tapi di bumi ini kan. Jadi semua yang indah, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang udah sungguh-sungguh bagus gitu. Kenapa lagi manusia harus mengerjakannya? Kenapa manusia tetap harus mengusahakan dan merawatnya? Ada maksud tertentu. Kenapa Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja di sana? Ada panggilan khusus Allah. Yaitu apa? Allah ingin manusia bekerja untuk mengusahakan dan memelihara serta membuat ciptaan Tuhan menjadi berguna untuk kehidupan manusia sendiri. Tanah dan semua tumbuh-tumbuhan yang sudah ada yang Tuhan ciptakan dan sangat baik diciptakan oleh Tuhan, itu semua untuk manusia. Namun manusia harus mengelolanya untuk dapat terus digunakan dan mendatangkan manfaat bagi kehidupannya, berguna bagi kehidupan orang lain juga. Mari saudara, saya ingin lebih mendalam ini buat saudara. Yesus katakan ini, Yohanes 8 ayat yang ke-27. Dia bilang begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jangan cuma sekedar untuk sesuatu yang sementara, maksudnya begitu. Melainkan bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa, oleh Bapa Allah. Bapa Allah yang dengan materainya. Dan saudara perhatikan, jadi Yesus sendiri katakan bekerjalah bukan untuk sesuatu yang bisa binasa, yang sangat sementara ini. Betul, kita bekerja untuk cari makan. Tapi kalau udah makan terus apa saudara? Seharusnya kan kita challenge diri kita sendiri dan mengerti panggilan Tuhan ini bahwa kita bekerja bukan cuma sekedar untuk cari makan, tapi untuk sesuatu yang lebih kekal nilainya. Apa yang saya maksud dengan ini saudara? Sadari panggilan khusus Tuhan untuk saudara. Kita dipanggil untuk bekerja, namun jangan berhenti hanya sampai untuk mendapatkan uang. Bekerjalah sedemikian rupa dengan tujuan untuk menolong orang lain, membantu orang menjadi lebih baik, menemukan solusi yang memberikan manfaat bagi orang banyak, dan pada akhirnya akan menguntungkan banyak orang. Itu menaruh nilai yang sangat kekal, saudara, panjang. Profesi kita pasti berbeda-beda. Ada yang menjadi pendeta, sekali lagi, ada yang jadi pengusaha, karyawan, ada yang mungkin pemberi jasa, dan lain-lain, saudara. Dan pekerjaan kita pun pasti berbeda-beda. Ada yang kerjanya sebagai marketing, ada yang kerjanya sebagai akuntan, ada yang bekerja sebagai konsultan mungkin, ada yang kerja sebagai arsitek, ada yang jadi sales, ada yang jaga toko, ada yang nge-grab, dan lain sebagainya. Ada yang catering, dan lain sebagainya. Saudara. Jadi ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan dan profesi yang berbeda-beda. Tapi semua kita dipanggil untuk bekerja. Namun tujuan bekerjanya itu untuk apa? Jangan cuma sekedar untuk cari makan buat diri sendiri.
tapi mulai berpikir untuk kepentingan yang lebih besar. Matius 5 ayat yang ke-16 Yesus katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat pekerjaanmu, perbuatanmu, apa yang kau lakukan. Supaya mereka melihat bahwa apa yang kau kerjakan, yang kau lakukan itu baik. Lalu mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tujuan kerja kita bukan cuma sekedar dapat uang buat kita, bukan cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi akhirnya kita bisa berkontribusi buat masyarakat di mana kita ada. Dan perbuatan itu menjadi bermanfaat buat orang lain sehingga orang yang merasakan manfaat tersebut memuliakan Bapa di sorga. Wow, ini kan luar biasa saudara. Bekerja sebagai panggilan khusus dari Tuhan. Apapun profesi dan pekerjaan saudara, mari sadari bahwa itu adalah panggilan khusus Tuhan untuk saudara. Dia mau saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh dan serius. Jangan main-main waktu saudara kerja. Tujuannya adalah dengan pekerjaan dan usaha saudara, orang menerima manfaat, keuntungan, pertolongan. Dan itu membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Dan pada gilirannya mereka memuliakan Bapa di sorga. Nah sekarang saya mau kasih contoh ini buat saudara. Praktis. Contoh saudara. Kalau saudara sedang mengerjakan usaha misalnya restoran. Coba jangan cuma sekedar pikir saudara masak yang bagus, itu puji Tuhan ya. Saudara masak yang enak, saudara menyiapkan semuanya rapi dan bersih, terus harga terjangkau. Wah, pokoknya semuanya udah bagus gitu. Bagus, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi kan itu baru sama saja dengan bekerja seperti yang lainnya. Tapi coba sekarang saudara berpikir, pernah gak saudara berpikir kalau saudara punya usaha restoran, saudara beri makan orang miskin secara gratis, misalnya sebulan sekali. Saudara gak usah ambil bayaran dari mereka, saudara kasih dengan gratis. Wah, mungkin saudara berpikir, wah ini sih pastor nih ada-ada aja nih. Saya serius. Itu akan membawa dampak buat orang-orang tertentu yang saudara tolong pada saat mereka gak punya uang untuk bisa makan. Tapi saudara memberikan apa yang saudara punya dari usaha saudara. Secara cuma-cuma buat mereka pada hari itu saja. Itu diingat oleh mereka mungkin dalam waktu yang sangat panjang. Dan mereka gak akan pernah lupa bahwa ada berkat Tuhan hari itu melalui saudara buat kehidupan mereka. Itu luar biasa saudara. Saudara gak akan rugi dengan itu, saudara gak akan jadi jatuh pailit dengan itu. Tapi malah saudara akan melihat bagaimana Tuhan melipat gandakan apa yang saudara berikan di dalam usaha saudara buat orang-orang yang miskin misalnya. Contoh lain, kalau saudara adalah trainer misalnya, guru, trainer. Usaha saudara adalah training orang-orang. Dari 10 training yang saudara berikan misalnya dalam beberapa waktu, coba saudara berikan satu saja, berikan training gratis untuk orang-orang yang gak bisa ikut training, yang gak bisa bayar training misalnya. Dan saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, berikan itu dengan sukacita. Saudara lihat, ide saudara, hikmat saudara akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan, karena saudara gak pernah berhutang. Tuhan gak pernah berhutang buat saudara. Saudara memberikan sesuatu dari usaha saudara. Kalau saudara adalah usaha jasa misalnya, apapun jasa yang saudara berikan, coba berikan jasa kepada mungkin ada keluarga yang gak mampu untuk menerima jasa tertentu misalnya. Saudara berikan jasa itu. Saudara punya jasa laundry misalnya. Terus saudara lihat ada satu keluarga, wah dia kalau nyuci tuh luar biasa banyak cuciannya. Saudara ambil aja cucian satu hari aja itu, cuciin buat mereka. Misalnya gratis. Wow, itu merupakan hal yang luar biasa. Artinya apa? Itu panggilan saudara dalam pekerjaan atau usaha saudara bukan cuma sekedar untuk makan saudara. Tapi untuk bermanfaat buat orang lain. Untuk menjadi manfaat buat orang lain. Amazing saudara. Saudara lihat hasilnya nanti. Seperti apa? Itu panggilan kita. Nah saya suka dengan apa yang Pastor Brian Houston katakan. Dan saya akan segera menutup dengan ini. Dia katakan begini. Career is what you are paid to do. Calling is what you are made to do. Or you are born to do. Artinya apa? Kamu dibayar untuk mengerjakan sesuatu. Itulah karirmu. Jadi kamu dibayar untuk mengerjakan sesuatu. Itu karirmu. Tetapi kamu dilahirkan untuk melakukan sesuatu. Dan itulah panggilanmu. Kenapa saudara dilahirkan? Panggilan saudara kuat di dalam saudara. Hiduplah sesuai dengan panggilan saudara. Jangan hanya hidup untuk membangun karir. Tapi bangunlah kehidupan sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam saudara. Hidup kita akan lebih berguna. Bukan hanya untuk diri sendiri.
Tapi lebih luas lagi, berguna buat orang banyak. Itu merupakan kesukaan yang luar biasa. Ada kepuasan tersendiri ketika kita hidup untuk menguntungkan dan membantu orang lain dengan panggilan hidup kita. Dan ini tidak dapat dibayar oleh apapun juga kesukaannya, saudara. Karena untuk itulah kita ada dalam dunia ini. Kehidupan yang penuh sesuai dengan panggilan kita. Nah, apa janji Tuhan buat kita sekarang? Yang terakhir, saudara. Janji Tuhan buat kita ketika kita hidup di dalam panggilannya. Alignment dengan Tuhan. Synchronize dengan Kristus. Lalu kita dipanggil untuk bekerja. Secara khusus ya, dipanggil bekerja di bidang profesi kita masing-masing. Dan kita berikan yang terbaik. Kita lakukan bukan cuma sekedar untuk cari makan. Tapi untuk menguntungkan hidup orang lain misalnya. Apa janji Tuhan buat mereka yang hidup dalam panggilannya? Ada beberapa hal paling tidak. Yang pertama, penyertaan Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-29. Dan ia, ini perkataan Yesus, saudara, yang telah mengutus aku, katanya. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Oh, ini janji Tuhan buat kita, saudara, yang pertama. Kalau kita hidup di dalam panggilannya, maka janji penyertaan akan jadi buat kita. Yang kedua, saudara, janji penyediaan. Mazmur 23 ayat yang kelima, saya suka dengan ayat ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini, banyak tantangan, banyak musuh kita, tanda kutip. Tapi Tuhan tetap menyediakan hidangan bagi kita di hadapan semua kesukaran-kesukaran dan masalah kita. Tuhan menyediakan buat kita. Itu janji yang kedua. Janji yang ketiga, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 9. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat sudah nyata. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Ada kekuatan yang melimpah dari Allah. Bukan dari diri kami. Perhatikan, saudara, ini Paulus bilang. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa? Karena ada kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Saudara, kalau kita hidup di dalam Dia, dalam panggilannya, maka ada janji Tuhan yang akan jadi kenyataan buat kita. Janji yang luar biasa mengenai penyertaannya. Janji yang luar biasa mengenai penyediaannya. Janji yang luar biasa mengenai kekuatan yang Dia berikan buat kita. Saya tutup dengan ini sekali lagi, saudara. Panggilan Tuhan ada dua. Panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umum agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Panggilan khusus agar kita bekerja bukan hanya untuk makanan yang sementara, tapi untuk sesuatu yang nilainya kekal. Doa saya pada hari ini adalah agar kita mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan bukan cuma sekedar mengerti, tapi kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan berjalan sesuai dengan panggilannya, penyertaannya, penyediaannya, kekuatannya menyertai kita. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara dan saya. Mari tundukkan kepala sebentar, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi buat kebenaran firman-Mu. Kebenaran yang menguatkan kami, kebenaran yang mewahyukan kepada kami satu kehidupan sesuai dengan panggilan daripada Tuhan. Dan kami mau meresponinya, Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kami mau belajar meresponi firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang sudah memanggil kami secara khusus. Tuhan sendiri yang memanggil kami secara umum. Kami mau menerima panggilan itu. Tolong kami untuk terus belajar menjadi serupa dengan Kristus, selaras dengan Kristus. Dan tolong kami untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi untuk kehidupan orang lain yang lebih baik. Menolong kehidupan orang lain untuk menjadi lebih baik. Dan biar Tuhan sekali lagi dimuliakan dalam kehidupan kami. Ini hidup kami, Tuhan, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur, dan semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan.